Tarik nafas. Bismillah. Di tengah hiruk pikuk Jakarta, berwisata ke destinasi gabungan tempat rekreasi dan edukasi menjadi pilihan menarik di akhir pekan. Jalan pagi kali ini mengajak Anda ke Cibubur, Jakarta Timur, melihat pusat pelatihan budidaya lebah dan produksi madu berkualitas tinggi di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka. Adem, sejuk, pemandangan asri kayak gini memang paling pas kalau kita ajak jalan pagi. Kita lagi ada di mana sekarang ini? Di Taman Wisata Lebah dong. Oke, lagi ada di Cibubur. Kita mau cari tahu sebenarnya apa aja manfaat dan khasiat dari lebah-lebah ini dan juga madunya tentunya. Ya nggak sih? Penasaran juga sih. Oke, kalau gitu langsung kita cari tahu yuk. Ayo let's go. Taman ini memberikan aneka edukasi interaktif bagi pengunjung, mulai dari Bee Theater yang memutar film lebah madu, zona budidaya lebah madu, hingga taman bunga sebagai sumber pakan lebah. Sebelum masuk ke area taman lebah, para pengunjung perlu menggunakan topi jaring panjang agar aman dari sengatan lebah. Di tempat ini, pengunjung berkesempatan memanen madu dan tentunya menikmati madu segar hasil panen. Karisa habis nyobain apa? Madu. Rasanya apa? Manis. Manis, enak. Iya. Ada anehnya nggak makannya dari sarangnya? Suka? Karisa suka? Jadi mereka kenal manis bukan hanya dari gula, tapi bisa dari madu gitu. Dan manfaat madu, kebetulan kan di sini ada bapak-bapak yang jelasin kan. Jadi kami hanya mendukung atau mendorong, memotivasi mereka bagaimana rasanya madu. Terdapat lebih dari 20.000 spesies lebah madu yang tersebar di dunia. 4 di antaranya ada di taman wisata ini, yakni lebah hutan, lebah unggul, lebah lokal, dan lebah kelanceng. Sarang lebah madu bisa langsung dikonsumsi. Juga bisa diproses di mesin ekstrak agar tidak merusak sarang. Ada beragam jenis madu yang dihasilkan, di antaranya kelengkeng, kaliandra, kapuk randu, hingga mahoni. Oke Mas Madin, tadi kita sudah proses panen dengan apa tuh namanya? Dengan alat panen ekstraktor. Ekstraktor. Nah sekarang kita lihat bahwa sudah tidak ada lagi ya. Madu-madunya sudah kelempar semua. Sekarang Kita kembalikan lagi. masukin aja pelan-pelan ya. Kemudian Nanti 10 hari ke depan sudah terisi lagi, Kak. 10 hari lagi 10 bisa hari dipanen kita lagi. bisa panen lagi. Makanya dengan cara alat panen ekstraktor ini kita bisa panen tanpa merusak sarang. Tanpa merusak sarang. Sarangnya bisa kembalikan lagi. Ya, langsung kita tutup lagi. Taman Wisata Lebah di Komplek Wiladati Kabuperta ini merupakan pelopor wisata edukasi perlebahan di Indonesia. Madu yang diproduksi berkualitas dan tanpa masa kedaluarsa, serta tentunya kaya akan vitamin, beta-karoten, serta antioksidan. Para pengunjung pun bisa mencicipi berbagai pilihan madu sebelum memutuskan untuk membeli. Oke, yang penting adalah lokasi di mana tanaman yang akan dia gunakan untuk beternak ya. Istilahnya lokasi di Bandung buat menghasilkan madunya. Karena kalau mengerti tentang edukasinya tapi sumber pakan tidak ada, lebahnya pun tidak bisa berkembang gitu. Jadi edukasi, informasi tentang di mana sumber-sumber pakan lebah yang menghasilkan madu itu sangat penting. Nah, di sini saya mencoba terapi sengatan lebah yang dipercaya dapat memperlancar peredaran darah dan memperkuat sistem saraf. Proses apiterapi dilakukan dengan lebah apis mellifera yang dikenal memiliki racun bifenol yang aman dan baik bagi kesehatan. Terapis sebelumnya mengoleskan minyak zaitun di titik yang jadi keluhan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tarik napas, lalu lebah akan dibiarkan menyengat. Namanya juga disengat, pasti sakit nyeri dong ya. Tapi kandungan melitin dalam perut lebah unggul berkhasiat bagi peradangan dan membentuk kekebalan tubuh. Kalau untuk sengat lebah, biasanya ada 3 lebah yang bisa untuk terapi. Pertama lebah Ajianis mellifera ini. Mellifera ini jenis unggul yang bisa disengat untuk terapi. Kemudian yang kedua Apis serena. Serena itu lebah lokal. Dia bentuknya lebih kecil dari lebah mellifera ini, dia juga bisa. Kemudian lebah Apis dorsata, itu bisa lebah hutan, dia lebih besar bentuknya dari lebah yang lain. Cuma untuk lebih bagusnya atau misalkan lebih banyak kita pakai, walaupun di luar sana untuk terapi itu lebah jenis unggul.
Kenapa di sunghul itu tidak terlalu banyak atau tidak sedikit racunnya, sedang. Kalau yang lebah yang dorsata itu agak terlalu banyak, jadi lebih sakit. Atau yang lokal itu lebih sedikit racunnya, komposisinya. Nah itu kita menggunakan lebah Apis mellifera ini. Usai mencoba terapi, saatnya menikmati sajian di mini cafe yang tentunya menggunakan madu sebagai bahan olahan. Kali ini saya pesan kopi Bee Lounge alias kopi susu madu, honey lemon tea, dan gak lupa piscok madu lumernya. Yummy! Sudah puas berkeliling di Taman Wisata Lebah, memang cocoknya adalah kita ngemil-ngemil cantik dulu ya nggak sih, Jen? Iya dong, udah lapar. Udah lapar boleh langsung sikat aja. Tapi karena aku juga tadi habis nyobain terapi sengatan lebah, memang ada beberapa hal yang aku nggak boleh konsumsi dulu nih selama 1-3 hari ke depan. Apa aja tuh Kak? Nggak boleh minum air kelapa, sama nggak boleh susu. Makanya ada kopi susu di sini pakai madu juga sebenarnya, tapi yang boleh minum Jenita aja. Aku yang aman-aman aja. Ada honey lemon tea di sini. Ayo Jen. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.